Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam bela negara. Halo, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, aku Clara Natalia dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Ilmu Keperawatan, Program Sarjana. Tujuan aku kali ini untuk podcast bersama teman kita ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang akan membahas terkait hipertensi. Oke, karena di sini aku gak sendirian, kita kenalan dulu ya sama teman aku yang ada di sebelah sini. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Sony Septiawan, biasa dipanggil Sonson. Saya dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Mesin. Oke, salam kenal ya. Iya. Aku manggilnya Sonson aja atau Sony? Senyaman kakaknya. Oke, Sony aja ya. Boleh. Oke, Sony. Oke, jadi seperti yang udah di awal tadi aku katakan ya, Betul. kita akan membahas terkait hipertensi nih. Pasti kita udah asing ya dengan hipertensi. Hipertensi itu kan tekanan darah tinggi ya. Nah, apakah dari kamu atau keluarga kamu ada yang mengalami hipertensi? Kalau untuk hipertensi mungkin dari keluarga saya itu tidak ada ya. Tetapi dari kakek saya mengalami gejala itu. Oh, hipertensi. Iya, betul. Oh gitu. Ya, oke. Oke, kalau tadi Sony berbicara terkait kakeknya Sony nih mengalami hipertensi ya. Nah, kalau misalkan kakeknya Sony sendiri nih sering nggak sih melakukan pemeriksaan tekanan darah dan biasanya dilakukan frekuensinya itu berapa kali dan pemeriksaannya di mana? Untuk pemeriksaan kakek saya itu rutin ya. Dalam 2 minggu sekali dia suka cek kesehatan di klinik terdekat gitu. Apalagi kalau habis makan yang kayak kambing gitu. Iya. Biasanya langsung dicek Betul. tekanan darahnya. Seperti itu sih. Oke, berarti Sony dan keluarga Sony khususnya ya kakeknya Sony Iya. ini mengetahui gitu ya kalau misalkan habis makan ini wah harus cek nih Iya, apakah betul. tekanan darahnya ini normal atau enggak sih sebetulnya gitu ya. Nah, menurut Sony sendiri nih, apa aja sih faktor risiko yang dapat menyebabkan hipertensi itu selain dari makanan? Makanan ya. Mungkin kalau dari faktor lain sih saya kurang tahu sendiri ya. Faktor-faktor apanya, tapi paling banyak tuh faktor dari makanan sih Kak. Betul. Iya, makanan tuh paling sangat Berpengaruh ya. Berpengaruh Iya, sangat. betul. Nah, mungkin di sini aku sedikit mau memberikan juga ya Son, Iya. terkait faktor apa sih yang menyebabkan hipertensi ini terjadi ada selain dari faktor lain makanan. ya Kak? Iya. Jadi kalau misalkan kita pola hidupnya nggak sehat, sebetulnya pola makan ini termasuk dari pola hidup juga. Nah, tapi di luar dari pola makan, kita juga harus mengatur pola tidur, pola istirahat. Iya, betul. Gaya hidup kita bagaimana, begitu ya. Nah, dari dalam faktor risiko ini terdapat pola hidup ya. Kan tadi kita sudah sebutkan ya terkait pola hidup yang sehat bagaimana. Nah, menurut Sony, bagaimana pola hidup sehat yang dapat membantu mencegah atau mengatasi hipertensi dan mengelola hipertensi ini? Mungkin dari tadi faktor-faktor yang udah kakak jelasin ya, dari makanan, dari pola hidup sehat. Jadi menurut saya paling utama tuh dijaga makannya sih. Iya. Makan terus olahraga mungkin seminggu sekali ya biar menjaga tekanan darah agar stabil gitu. lancar gitu ya. Stabil Iya, gitu. betul. Dan mungkin faktor-faktor lainnya juga tidur harus dijaga. Seperti itu sih Kak. Oke. Berarti dari pola makan ini, tadi kan Sony menyinggung juga terkait olahraga nih. Iya. Kalau dari Sony atau kakek Sony sendiri pernah nggak sih olahraga setiap seminggu sekali? Untuk kakek saya sih karena dia ABRI ya dulunya. Iya, purnawirawan. Oh, purnawirawan. Iya, mungkin karena dia juga sering olahraga, jadi setiap minggu paling jalan pagi, jalan santai gitu di rumahnya gitu. Angkat barbel. Masih kuat berarti Masih ya? kuat. Oke, tadi kan Sony sudah menyinggung nih terkait olahraga. Berarti kakeknya Sony sendiri kan tadi udah bilang ya Sony kalau misalkan dia tiap minggu itu masih olahraga aktif gitu, Iya. mengangkat barbel dan yang lain-lain gitu. Nah, berarti pola olahraga kakeknya Sony ini bisa dibilang seimbang lah ya dengan pola makan dan pengecekan kesehatannya ini. Nah, yang kurangnya itu dari kakek saya dari pola makannya itu Kak. Jadi mungkin olahraganya rutin, tapi makanannya itu yang tidak bisa dijaga Kak. Jadi makanya ada
hipertensi di situ. Oh gitu. Iya Kak. Mungkin ini kalau misalkan kita berandai-andai ya, Iya. berarti kakeknya Sony ini mungkin sedikit berpikiran, oh nggak apa-apa lah makan ini, Betul, kan Kak. nanti Betul. akhir minggu kita olahraga, Iya. mungkin seperti itu Seperti ya. itu, Kak. Kadang nggak usah kakek atau keluarga kita yang lain, kadang kita sendiri kayak gitu nggak Betul, sih? Kak. Iya kan, Iya. kayak nggak apa-apa deh hari ini minum manis dulu, es teh solo, nggak apa-apa nanti malam kita minum air putih aja. Iya, benar, gitu. benar. Padahal itu juga bisa memicu terjadinya hipertensi ini berlanjut begitu ya. Iya betul Kak. Oke, sekarang aku mau tanya nih, kalau tadi Sony udah mengetahui terkait hipertensi itu apa, penyebabnya apa, gejala, cara mengelolanya bagaimana, Sony udah tahu belum berapa nilai normal dari tekanan darah orang dewasa? Nah karena saya sering ikut kakek saya ngecek tes hipertensi ya, jadi saya sering lihat mungkin kurang kalau nggak salah ya 120/80 ya. Oke, betul sekali Sony. Oh, betul sekali ya. Berarti selama pengecekan atau nganterin kakeknya Sony cek cek tekanan darah ya. Memperhatikan banget ya. Memperhatikan. bagus. Itu hal yang harus diperhatikan. Iya. Kadang kita juga harus tahu nilai normalnya berapa, walaupun kita tidak mengalami hipertensi itu, gitu betul. ya. Nah dari Sony ini mengetahui nggak sih gejala-gejala umum dari hipertensi, gejala umumnya? Gejala umumnya sih saya kurang tahu banyak ya Kak. Mungkin karena kakek saya sendiri yang mengalami gejala ini, mungkin saya sering lihat kakek saya tuh tiba-tiba berdebar-debar gitu. Dadanya, dia ngomong gitu, Iya, dia ngomong ya. iya. Terus pusingnya tuh di sebagian area doang Kak. Oh, Iya. berarti kakeknya Sony ini sering mengeluh ya, kayak aduh tiba-tiba pusing nih. Iya, dadanya betul sini, sekali, sini, iya. gitu, dadanya suka berdebar gitu. Nah iya betul sekali, itu jadi salah satu atau salah dua gejala dari gejala umum dari Gejala hipertensi umum gitu hipertensi. ya. Biasanya pusingnya itu nggak menentu ada di satu titik aja, kadang setiap orang itu berbeda-beda. Kadang ada yang di kepala belakang sebelah kanan, kepala belakang sebelah kiri gitu. Kadang ada juga di pundak sebelah kanan, Di pundak, sebelah ya. kiri ya gitu. Dan untuk dada yang berdebar ini, memang orang-orang hipertensi ini banyak yang suka mengalami dadanya berdebar secara tiba-tiba gitu. Oke, kalau dari Sony sendiri nih, pernah gak sih mengikuti program edukasi kesehatan terkait hipertensi? Gak usah Sony deh, atau kakek Sony atau keluarganya Sony sendiri gitu kan? Dan menurut Sony, apakah program edukasi kesehatan ini efektif dalam menangani hipertensi? Iya. Oh. Untuk saya mengikuti sih enggak ya, karena saya juga nggak punya hipertensi. Tapi untuk kakek saya mungkin mengikuti. Jadi untuk keefektifannya mungkin menurut saya sangat penting ya, karena lebih baik mencegah daripada mengobati ya kan. Betul. Nah seperti itu sangat efektif, apalagi untuk kakek-kakek ya, yang pasti sulit sekali kan Betul. untuk mengaturnya. Betul. Jadi untuk edukasi ini menurut saya sangat efektif sih. Sangat efektif Iya. ya untuk menangani atau memberitahu nih sebelum terjadinya hipertensi. Iya, betul Gitu sekali, ya. iya. Oke, betul. Selanjutnya, pola hidup sehat seperti apa nih yang harus dilakukan agar mencegah penyakit hipertensi? Jadi, apakah ada satu hal yang harus kita hindari, betul-betul hindari agar kita ini terhindar dari hipertensi begitu? Untuk cara menghindarnya sih mungkin sangat sulit ya, karena faktor-faktornya juga sangat banyak. Jadi faktor yang paling terbesar menurut saya dari makanan sih Kak. Betul. Dari kayak santan, terus makanan-makanan yang berkalori tinggi itu kan sangat Berpengaruh. berpengaruh, apalagi bukan penyakit hipertensi doang kan Kak. Iya, Penyakit yang lain juga pasti banyak. Akan datang Iya, berdatangan betul. gitu ya, apalagi seiring bertambahnya usia, betul Iya. nggak? Ditambah lagi pola hidup kita yang kadang nggak pernah olahraga. Iya, betul, Kak. nggak? Betul. Apalagi kayak kita ini Gen Z, olahraganya Wah. hanya jari, Iya, megang HP, benar, betul benar nggak? sekali, Iya kan? benar. Oke, betul sekali. Berarti selain dari makanan ini, sebetulnya faktor utamanya adalah diri kita sendiri. Oh iya, Betul nggak? betul Kak. Kalau Faktor misalkan- terbesar ya. Nah, betul. Kadang kalau ada dorongan sebesar apapun dan sekuat apapun dorongan dari orang lain, kalau dari dalam diri kita nggak ada dorongan, nggak akan, Nggak akan bisa, mengatur iya. pola makan, Betul, Kak. mengatur pola hidup, apalagi begitu ya, betul kan? Iya betul Ya, sekali. betul sekali. Faktor terbesar. Betul. Nah, apakah Sony ini mengetahui komplikasi yang bisa terjadi yang diakibatkan oleh hipertensi? Tahu nggak? Saya cuma tahu satu sih Kak, Apa tuh? serangan jantung ya, mungkin dari betul, hipertensi itu. Betul. Nah, si serangan jantung ini termasuk salah satu penyakit yang komplikasi penyakit yang disebabkan dari hipertensi salah satunya. Oh. Dan satunya lagi adalah stroke. Stroke. Iya, jadi kalau misalkan serangan jantung ini, kamu tahu nggak penyebab dia dari hipertensi ke serangan jantung itu kayak gimana? Tahu nggak? Alurnya bagaimana? Kurang tahu deh Kak. Oke, Iya. jadi gini Son, sebenarnya orang yang mengalami serangan jantung
kalau misalkan dia punya riwayat hipertensi, jadi begini, hipertensi itu kan tekanan darahnya tinggi, iya, ya kan? darah tinggi. Jadi dia memompa jantung itu sangat kuat, sangat cepat, frekuensinya sering gitu. Nah, jadi si jantung ini dia kan banyak pembuluh darah kan, pembuluh darah ini tersumbat. Oh, tersumbat. Iya, karena si tekanan darah yang tinggi tadi, frekuensinya yang banyak memompa jantung itu. Nah, dia bisa terjadi serangan jantung karena si pembuluh darah ini tadi tersumbat. Sebabkanlah serangan jantung. Iya. Jadi sebetulnya kalau dari hipertensi sendiri nggak banyak ya yang harus kita hindari, kecuali memang dari diri kita sendiri dari yang memahami. diri kita sendiri ya. Iya. Sekarang kan Sony udah tahu nih, apalagi keluarga Sony udah ada yang mengalami hipertensi, iya kan. Jadi harusnya Sony sudah bisa aware lah ya dengan diri sendiri pasti. Dan mungkin nanti kedepannya anak Sony, istri atau yang lainnya, cucu, ya, iya betul, tetangga, ya orang-orang terdekat lah, betul ya. Ke lingkungan juga. Betul banget. Kalau misalkan kita udah dijaga pola makannya, pola istirahatnya dijaga, itu akan meminimalisir terjadinya hipertensi, khususnya olahraga, gitu. Pasti olahraga itu sangat besar pengaruhnya untuk tubuh kita ya khususnya ya, gitu. Oke, gimana nih San? Setelah kita berbincang-bincang terkait hipertensi dan tadi banyak juga yang aku tanyakan terkait hipertensi, apakah kamu udah memiliki penambahan ilmu atau yang lain-lainnya terkait hipertensi ini? Mungkin dari obrolan yang tadi kita obrolkan, wawasan saya jadi terbuka tentang hipertensi itu ternyata bukan tentang makanan doang. Ternyata juga dari diri kita sendiri harus aware terhadap semuanya. Betul banget. Ya, jadi sekarang teman-teman udah mengetahui juga ya sama-sama, karena tadi kita sudah membahas terkait hipertensi, dari mulai apa itu hipertensi, berapa nilai normalnya, gejala umumnya apa, dan penyakit komplikasi apa yang dapat disebabkan dari hipertensi ini. Oke, karena pembahasan kita udah selesai ya, mungkin nanti kita akan bertemu lagi di lain kesempatan dalam video yang seperti ini lagi, dalam keadaan sehat dan tentunya tidak memiliki hipertensi. Betul. Oke. Ini berbahaya guys. Ya harus begitu ya guys ya, harus aware dengan diri sendiri. Apalagi kita ini yang Gen Z yang kadang yang malas. Nah, ya mengakui teman-teman. Oke, jadi pesan saya dan Sony dari podcast kali ini, kita harus sama-sama aware dengan diri sendiri dan lingkungan khususnya agar kita tidak dihampiri oleh hipertensi. Mungkin itu saja yang dapat aku dan Sony sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.